Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Ramadan dari kelas pembelajaran sastra Indonesia kelas D. Di sini saya akan memberikan materi yang berjudul cerita Fabel. Untuk kompetensi dasar, saya mendapatkan kompetensi dasar 3.16, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Dan 4.16 memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Pertama-tama, ada yang tahu apa itu fabel? Ya, pengertian fabel. Fabel adalah salah satu dongeng yang menampilkan binatang sebagai tokoh utama. Tokoh tersebut dapat berpikir, berperasaan, berbicara, bersikap, dan berinteraksi seperti manusia. Fabel bersifat didaktis untuk mendidik. Fabel digunakan sebagai kiasan kehidupan manusia dan untuk mendidik masyarakat. Lanjut, ciri-ciri fabel. Adapun ciri-ciri fabel sebagai berikut. Tokoh utama binatang pasti. Alur cerita sederhana. Ceritanya singkat dan bergerak cepat. Karakter tokoh tidak diuraikan secara terperinci. Gaya penceritaan secara lisan, pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Pendahuluan sangat singkat dan langsung. Struktur teks cerita fabel. Ada judul, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Judul adalah kepala karangan yang berfungsi mengarahkan pikiran pembaca tentang gambaran umum isi fabel. Orientasi adalah kalimat yang terdapat pada awal cerita yang fungsinya untuk mengenal waktu, tempat, dan karakter atau tokoh. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi adalah bagian atau di mana atau muncullah masalah atau konflik cerita. Klimaks adalah konflik mencapai puncaknya. Yang selanjutnya, resolusi adalah bagian penyelesaian masalah atau pemecahan konflik pada cerita. Yang terakhir, koda adalah pesan moral dari pengarang atau tidak semua pengarang menyantumkan koda pada ceritanya atau penyelesaian masalah. Lalu, jenis-jenis fabel. Yang pertama ada fabel klasik. Fabel klasik merupakan cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis waktu munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sarana lisan. Untuk ciri-ciri fabel klasik bagi berikut. Pertama, cerita sangat pendek, tema sederhana, kental dengan petuah atau moral, sifat hewani masih melekat. Yang kedua itu ada fabel modern. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Ciri-ciri fabel modern sebagai berikut. Yang pertama, cerita bisa pendek atau panjang. Tema lebih rumit, kadang-kadang berupa epik atau saga. Yang terakhir, karakter setiap tokoh unik. Cara menyusun atau membuat teks cerita fabel. Yang pertama, amatilah perilaku binatang yang ada di sekitarmu. Kemudian tentukan hal yang menarik yang kamu amati sehingga menjadi tema tulisanmu. Tema yang disarankan berkaitan dengan kebaikan yang dapat diambil dari perilaku binatang.
Yang kedua, buatlah kerangka teks cerita fabel yang terdiri atas struktur teksnya, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Kamu harus ingat bagian yang termasuk orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Maaf. Yang buatlah ide pokok atau gagasan yang ingin kamu tulis di dalam keempat bagian teks tersebut. Yang selanjutnya, hubungkan antara ide pokok pada setiap bagian itu dengan menggunakan kata sambung yang sudah kamu pelajari. Jika perlu, kamu mampu membuat dan menambahkan kalimat sehingga teksmu menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Lalu, selanjutnya, ketika menyusun teks berdasarkan hasil pengamatanmu itu, kamu harus menerapkan unsur kebahasaan seperti ejaan, pilihan kata, tanda baca, dan kalimat. Setelah kamu berhasil menyusun teks cerita fabel, baca dan cermati lagi teks hasil karyamu itu, lengkapi kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Kemudian, didiskusikan karyamu itu dengan gurumu, mintalah dia membaca dan memeriksanya. Jika sudah dianggap sempurna, publikasikanlah teks yang telah kamu susun tersebut di majalah dinding sekolah, atau kamu dapat mengirimnya ke media massa di daerahmu. Sebelum dipublikasikan, perbaiki hasil teks yang disusun sesuai dengan masukan teman dan gurumu. Struktur kebahasaan fabel. Struktur fabel. Pertama, seperti teks-teks yang lainnya, teks fabel memiliki struktur sendiri. Fabel dimulai dari orientasi mengarah ke komplikasi, lalu berlanjut ke resolusi dan koda. Yang kedua, orientasi merupakan bagian awal suatu cerita. Di bagian ini terdapat pengenalan tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Setelah membaca memahami di mana cerita berlangsung dan siapa yang terlibat, teks fabel kemudian dilanjutkan dengan komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Biasanya komplikasi terjadi akibat kepribadian salah satu tokoh. Setelah komplikasi mencapai klimaks, barulah masuk ke bagian resolusi. Masalah yang terjadi di komplikasi diselesaikan di sini. Teks fabel kemudian ditutup dengan koda yang menjelaskan perubahan yang terjadi kepada tokoh dan pelajaran apa yang dapat kita petik dari cerita tersebut. Lalu ada ciri besar fabel. Teks fabel memiliki kaidah kebahasaan yang umum dipakai. Karena fabel banyak ditunjukkan untuk anak-anak. Pemilihan kata yang tidak sulit dan kalimat-kalimatnya pendek. Penuturannya lugas dan jelas, sehingga mudah dipahami. Dalam teks fabel, banyak terdapat kata sifat untuk menggambarkan tokoh-tokoh di dalam cerita. Baik itu dari sisi fisiknya maupun kepribadiannya. Selain itu, teks fabel juga menggunakan kata keterangan latar untuk menjelaskan di mana cerita atau kejadian tersebut berlangsung. Kata kerja pun dipakai untuk menerangkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tokoh. Walaupun teks fabel bersifat fiksi, kata-kata yang digunakan tergolong denotatif, yang berarti pengertian kata bersifat objektif dan apa adanya. Hal ini terkait dengan target pembaca fabel, yaitu anak-anak. Terakhir, teks fabel juga menggunakan kalimat-kalimat langsung yang bersifat aktif. Setelah memahami struktur dan ciri kebahasaan teks fabel, coba kita baca cerita fabel di bawah ini. Baik, untuk contoh fabel saya akan kasihkan link YouTube dan itu akan menyusul di grup kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.